Ibu mengangkat bayi yang baru lahir di tangannya, dan melemparkannya langsung ke rel kereta yang melaju. Di saat-saat genting ini, prajurit khusus yang lewat segera menyelamatkan bayi itu. Dia dengan cepat melihat ke arah bayi yang dipeluknya tanpa memperdulikan rasa sakit. Untungnya, bayi tidak terluka. Sementara wanita yang melemparkan bayi itu tiba-tiba menghilang. Maka si pemuda memutuskan untuk membawa bayi itu pulang dan membesarkannya. 8 tahun berlalu dalam sekejap mata. Setelah pensiun, si pemuda mencari pekerjaan sebagai penjaga keamanan. Hari itu, si pemuda yang menerima gaji membawa putrinya makan di restoran mewah. Dan pada saat itu, seorang wanita seksi, CEO cantik datang ke restoran untuk kencan buta. Tanpa disangka, dia salah mengira si pemuda sebagai pasangan kencan butanya. Tanpa menunggu reaksi lawan, dia langsung menuju ke pokok pembicaraan. Nama, Qin Xiao. Status apa? Di mana harus bekerja? Mantan tentara. Sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan. Kemudian wanita mulai memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan namanya Lin Yixue. Dia adalah CEO dari konglomerat keuangan terbesar di kota utara, Ling Xiao Group. Aset di bawah namanya sudah melebihi triliun. Kemudian dia bertanya balik berapa gaji bulanan pria itu. 4.000. Namun, sebenarnya sedikit lebih dari 3.000. Mendengar jawaban pria itu, CEO wanita langsung bingung. Dia tidak pernah membayangkan temannya yang memperkenalkan. Pria kaya raya yang diperkenalkan adalah seorang miskin. Bahkan bercerai dan membawa anak. Menanyakan bagaimana pria itu berani datang kencan buta dengannya. Ketika CEO wanita menyebut kata kencan buta, ayah dan anak langsung terkejut. Ayah, akhirnya kamu akan menyadari. Akhirnya akan memberikan Xiaoqi. Mencari ibu. Saat itu pria juga menyadari bahwa ini mungkin kesalahpahaman. Maka dia menjelaskan bahwa dia bukan datang untuk kencan buta. Tidak disangka dalam beberapa menit singkat ini, CEO malah tertarik dengan ketampanan pria tersebut. Dia segera menurunkan harga diri, menunjukkan bahwa dia bukan wanita yang materialistis. Dan dia juga sangat menyukai putrinya. Langsung mengatakan bahwa jika pria bisa memenuhi syaratnya, dia akan membuat ayah dan anak perempuannya hidup tanpa kekhawatiran. Namun pria sama sekali tidak tertarik pada materi dan kekayaan. Kemudian pria itu membalikkan nomor meja yang baru saja dimainkan oleh putrinya. Nomor meja yang sedang dimainkan. Meja nomor 9 di sebelah. Kemudian, dalam sekejap, hanya melihat, seorang pria sedang terpesona dengan dirinya sendiri. Ketika wanita CEO melihat, pasangan kencannya ternyata adalah orang seperti itu. Dia hampir saja muntah di tempat. Dia berpikir lebih baik menikahi penjaga keamanan di depannya, daripada bersama orang seperti itu. Meskipun hidup dalam kemiskinan, tapi setidaknya dia tinggi dan tampan. Maka wanita CEO segera memutuskan untuk menikahi pria itu. Pada saat itu juga, pewaris kaya datang dengan pacarnya yang baru. Tanpa disangka, mereka melihat ayah dan anak perempuan sedang makan. Ah, ini bukan jalan Fenglin kita. Apakah ini Qin Xiao, orang miskin? Bagaimana? Bawa anak perempuanmu. Datanglah dan tingkatkan makanan. Hanya melihat bagaimana dulu di sekolah. Pesanlah sepotong steak. Kamu juga miskin dengan gaya. Huawei. Makan apa? Apa hubungannya dengan kalian? Memang tidak ada hubungannya. Dipanggil untuk bertugas di tengah jalan. Qin Sueba yang berjaya. Kembali setengah jalan setelah dipanggil untuk bertugas militer. Malah menjadi penjaga keamanan. Agak menyesal. Apakah wanita ini? Kamu juga membunuh istrimu. Wanita ini. Apakah dia akan menjadi korban berikutnya? Namun pria itu sama sekali tidak peduli dengannya. Ternyata keturunan kaya semakin bersemangat saat berbicara. Tidak hanya menghina pria, dia benar-benar seorang pengecut. Bahkan mengejek bahwa putrinya adalah seorang gadis yang tidak jelas asal-usulnya. Ucapan ini juga seketika membuat pria marah. Ingatkan anak kaya untuk tidak berbicara terlalu kasar. Namun anak kaya justru tampak acuh tak acuh. Mengancam dengan identitasnya sekarang. Namun dia adalah direktur pemasaran Ling Xiao Group. Dan dia bertanggung jawab atas area tempat pria itu berjaga. Jika membuatnya tersinggung, dia hanya perlu satu telepon untuk membuat pria itu pergi. Pada saat itu, ayah dan anak perempuan itu hanya bisa tidur di jalanan. Ayah tahu, dia mengganggu Xiaoqi makan. Apa yang terjadi, anak kecil? Meskipun sekarang aku membuatnya berlutut di tanah. Makanlah semua ini. Kamu ayah yang tidak berguna ini. Harus menjilatnya seperti anjing. Jilat bersih. Apakah yang kukatakan benar? Qin Xiao. Tidak disangka perilaku sombong anak kaya. Perilakunya juga membuat marah wanita CEO. Karena wanita cantik itu adalah CEO saat ini dari Ling Xiao Group. Selanjutnya, lihat bagaimana dia akan menghukum Direktur Departemen Pemasaran yang sombong. Kamu bernama Huawei. Wanita cantik ternyata masih ingat. Namaku. Ini adalah kehormatan saya. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain? Makan malam bersama. Berbicara lebih dalam. Berkomunikasi. Tidak perlu. Saya hanya ingin memastikan. Huo Sao. Kamu mencari mati,
Ya, Huo Wei, kamu sudah dipecat. Kamu pikir kamu siapa? Pecat saya. Mulai hari ini, saya adalah ibu tiri anak ini. Istri Qin Xiao. Kamu telah mencemarkan suami putri saya. Kamu telah mencemarkan saya. Kamu ini tidak tahu malu. Wanita murahan. Kamu berani mengganggu Huo Zong. Hari ini, kalian semua jangan berpikir untuk pergi. Kamu, Huo Zong. Bagaimana kalau kamu lihat? Siapa saya? Grup Ling Xiao. Kamu adalah CEO Ling Xiao Corporation. Lin Yixue. Lin Zong. Saya tidak tahu itu Anda. Diam. Sekarang pergi kembali ke tempat kerja dan kemas barang-barangmu. Keluar dari Ling Xiao. Kamu tahu, saya tidak suka mengulangi. Terima kasih. Kita semua keluarga sekarang. Tidak perlu berterima kasih. Oh, apa artinya, menikah? Gila. Ayo pergi, Xiaoqi. Kembali, ayah akan membawamu makan. Menurut pendapatku, kepribadianmu saat ini masih baik. Saya akan berbicara jujur denganmu. Aku hanya butuh status menikah. Kamu juga tidak ingin membuat putrimu hidup menderita bersamamu. Menjadi pasanganku. Mulai sekarang, Qi adalah putri Beidou. Seperti kejadian hari ini. Selama aku di sini, tidak akan terjadi lagi. Ayah, semua orang punya ibu. Hanya Qi. Aku. Biarkan aku memikirkannya. Aku juga harus menghadiri pernikahan adikku. Dan saya juga tidak membawa hari ini kartu identitas. Qi membawanya. Begitulah. Keduanya baru saling kenal kurang dari sehari. Tiba-tiba menikah tanpa alasan yang jelas. Meskipun keduanya sekarang resmi menjadi suami istri, tapi pada dasarnya tidak ada perasaan. Kemudian CEO juga memberikan tuntutan kepada pria, menyatakan bahwa pria tidak boleh ikut campur dalam urusan Ling Xiao Group di masa depan. Namun dia akan sepenuhnya menjamin kebutuhan materi mereka sebagai ayah dan anak. Ketika dia benar-benar mendapatkan kekuasaan besar di Lings, pria bisa mengajukan perceraian kapan saja. Saya dengar kamu akan ikut pernikahan adikmu. Saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda. Berapa langkah lagi? Tidak perlu. Keamanan. Atur hadiahnya. Kamu yang antarkan sendiri. Karena saya adalah kerabat paman saya membaca. Jangan rendahkan standarnya. Kurang dari 20 juta. Tidak sepadan dengan status tuan. Karena itu kerabat tuan. Siapa yang mengundangnya? Qin Han sepertinya bahkan pemberi undangan memberikannya. Berani sekali. Berani. Datang sendiri. Mungkin keluarganya kesulitan. Datang makan gratis. Kedua saudara ini, salah satunya adalah bawahan Huo yang terkenal. Satunya lagi adalah anjing penjaga. Sungguh berbeda. Qin Xiao, di sini tidak ada tempat untukmu. Pengantin baru datang. Ibu, apakah Anda melihat? Xiao Han sekarang hidup baik-baik saja. Anda tahu sesuatu dari musim semi. Tenanglah, keberuntungan Xiao Han. Selamat menikah. Kamu datang untuk apa? Suami. Siapa ini? Bau busuk. Di mana satpamnya? Bagaimana penjaga keamanan bisa membiarkan siapapun masuk? Semua orang masuk begitu saja. Tidak mengenal pengemis kan? Dan Qin adalah yang terdepan di antaranya. Hari-hariku yang menyenangkan. Sampah. Apakah kamu tidak malu? Istana Tianjiang. Ini adalah satu-satunya hotel bintang 7 di kota utara kita. Hotel bintang 7. Siapapun di sini, status dan posisinya di bawahmu. Identitas dan statusmu tidak akan pernah bisa menyamai dalam hidup ini. Dan Tuan Qin adalah pemimpin di antara mereka. Kamu selalu membuatku tertekan sejak kecil. Sampah. Xiao Han. Setidaknya kita adalah saudara kandung. Tutup mulutmu. Dari kecil hingga besar, kamu selalu mengalahkan saya. Sekarang akhirnya aku bisa membuktikan. Aku lebih kuat darimu sekarang. Kamu juga sudah datang. Hari ini kamu menjilat saya. Tidak tahu apa yang akan dirasakan oleh nenek tua itu ketika melihatnya. Apa yang dipikirkan oleh nenek tua itu ketika melihat. Apa pendapatmu tentang semuanya? Qin Han, itu adalah ibumu sendiri. Kalau bukan karena kamu yang tidak bertanggung jawab, merelakan diri jatuh, ibu kita tidak akan mengusirmu. Dia mencarimu setelah itu. Hanya saja tidak menyangka kamu menghilang. Xiao Han, pada awalnya aku melindungimu. Kalau aku tidak melakukannya, kamu juga harus pergi ke utara. Jadi begitulah. Wanita tua itu yang sudah mati. Sialan. Bodoh, apa-apaan. Kamu pengemis busuk ini. Bagaimana berani kau mengacau di pernikahanku? Bikin onar. Aku hanya datang untuk memenuhi keinginan terakhir ibuku. Aku hanya tahu, kamu hanyalah anjing penjaga. Dan anakku. Hari ini adalah hari bahagia bagiku. Jangan bawa sial kepadaku. Pergi. Qin Han. Ibuku sebelum meninggal selalu mengingatmu di toko. Berharap bisa makan hidangan favoritmu. Baiklah, aku akan makan untuk ibu kita. Silakan, ini angpau. Aduh,
memanfaatkan orang mati, untuk makan dan minum gratis, mencari alasan. Qin Xiao, kamu tidak malu? Pengecut, kamu juga pantas memanggil Qin sebagai saudara. Hei, 200. Memalukan. Semua lihatlah. Rencana bagus. Dengan 200, makan gratis di meja yang harganya 10.000. Ahahaha, cepat pergi. Pernikahanku, tidak ada tempat untuk pengemis makan di sini. Di mana satpamnya? Cepat, keluarkan mereka berdua untuk saya. Keluarkan mereka. Kami bukan pengemis. Ibu saya adalah dari perusahaan Ling Xiao. Penjaga keamanan di mana? Hahaha, Qin Xiao. Dari mana datangnya anak haram ini? Gila. Atau bawa dia periksa otaknya. Hei, bos besar dari perusahaan Ling Xiao. Siapa? Lin Yixue. Lin Su. Jika Lin Yixue adalah ibunya, aku akan langsung menelannya semua piring di atas meja. Langsung menelannya. Qin Zong bekerja di perusahaan Ling Xiao. Apakah Qin Zong tidak akan tahu tentang hal ini? Qin Xiao, lihat ke sana. Barang di dalam kotak. Tidak ada satupun yang kurang dari 10 arah. Jika kamu datang untuk menghadiri pernikahan, hadiahnya di mana? Bukan $200 ini kan? Ahahaha, sama seperti nenek tua itu yang sudah mati. Otaknya tidak normal. Qin, itu ibumu. Aku tidak peduli dengan pilihanmu. Kesempatan apa? Tapi haruslah memiliki sifat kemanusiaan. Apa yang kamu pikirkan tentang ibumu? Layak mengajariku. Saya sekarang di konsorsium Ling Xiao. Naik daun. Kamu seperti anjing pelacak. Datang menjilat seperti itu. Berhenti berpura-pura. Bukannya ingin makan gratis. Adam. Baiklah, datanglah. Untuk nenek tua itu. Jilat bersih untukku. Qin Han. Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan ini kepada ibu kita? Jangan sebutkan nenek tua itu padaku. Saya dalam kemuliaan besar sekarang. Sedangkan kamu hanyalah seorang penjaga keamanan busuk. Bahkan tidak punya satupun hadiah yang layak. Aku malu menjadi saudaramu. Saya merasa malu. Memang, keluarga kita tidak seperti kamu. Membawa pengikut. Suka berbohong. Kerabat miskin. Masih bicara tentang Ling Xiao Group. CEO Lin Yixue adalah istri kamu. Kalau kamu berani, kamu seharusnya membawa hadiah yang layak. Biar aku lihat. Jangan-jangan, apakah ini susu anak-anak? Xiao Han, kamu masih seperti dulu. Tetap keras kepala dan pergi. Ini makanan dari tuanmu. Itu adalah kehormatanmu. Kamu tidak mau makan ya? Baiklah, maka biarkan anak hutan ini. Direktur keuangan baru. Grup Ling Xiao membawa hadiah besar. Datang untuk memberi selamat kepada pria Qin yang baru menikah. Sekretaris Song, mengapa Anda datang? Ini bernilai 25 juta. Aku merasa sangat dihargai. Sekretaris Song, dia adalah orang yang paling dipercayai oleh Lin Zong. Setiap kata dan tindakan mewakili Bos Lin. Jika Qin mendapat perhatian dari Bos Lin, benar-benar melangkah ke langit biru. Apakah istri Qin Xiao? Benarkah Lin Yi? Ini bernilai 25 juta. 100 pon emas. Selain itu, mulai hari ini, Qin Han akan menjadi direktur keuangan baru kami di Ling Xiao Group. Dengan gaji tahunan 3 juta. Gaji tahunan 3 juta. Apakah kamu melihatnya, Qin Xiao? Kamu dan aku punya. Bukan lagi orang yang selevel. Benarkah Lin Yi? Pergi saja. Hari ini adalah hari yang baik. Aku tidak ingin membuat situasi jadi memalukan. Qin Han, cepat lihat. 25 juta. Hari ini selain merayakan pernikahan, kami dari keluarga Ling Xiao, ada pengumuman penting yang harus dibuat. Tuan Qin Xiao Qin. Dia adalah suami dari Nyonya Lin. Dan juga anggota keluarga Ling Xiao. Tuan, Paman, sudah kuduga ibuku adalah bos besar dari keluarga Ling Xiao. Bahkan mengganggu ayahku. Nona, katanya ada yang mengganggu Paman. Anda mengatakan seseorang mengganggu Tuan Muda. Apa yang sedang terjadi? Mereka melemparkan makanan ke lantai. Ayah makan. Sekretaris lagu. Omong kosong anak kecil. Tidak bisa dianggap serius. Ya, anak ini hanya berbicara omong kosong. Ayo, Paman akan memberimu permen. Kakak, mengapa tidak bilang dari tadi? Kamu adalah paman dari keluarga Ling Xiao. Masalah ini hanya kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Cepat duduk, mari kita berikan sambutan yang baik kepada kakak. Xiao Han, aku makan untuk ibuku. Aku mengucapkan selamat menikah. Masa depan cerah. Kakak, jangan pergi, mengikuti arus. Ada mata tapi tak melihat. Sombong. Anda tidak layak menyandang status paman saya. Kemas barang dan pergi. Dia berdasarkan apa? Dia berani apa? Kamu masih berbicara. Menyinggung Tuan Lin. Keluarga kita ke depannya. Bagaimana bisa hidup di Beijing?
Aku benar-benar sedang dalam masalah besar. Dia benar-benar menikah denganmu. Kamu mengatur pernikahan ini. Kenapa begitu sepi? Lin, tenanglah, kakakmu. Hanya seseorang yang dibawa oleh sepupuku. Menantu yang tidak diinginkan. Dia sampah. Tidak memiliki kekuasaan nyata. Jadi begitu. Tapi saya anggota konsorsium Ling Xiao. Sudah selesai. Aku di sini. Kamu takut apa? Lin Yixue menghalangi jalan keluarga Zhao. Ling Xiao akan segera hancur. Aku sudah mengatur semuanya. Percayalah, tidak lama lagi. Kamu akan segera melihat. Qin Xiao akan berlutut di depanmu. Ayahku juga akan menjadi kepala keluarga Lin. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Qin Xiao, penghinaan yang kau berikan padaku. Aku akan membuatmu membayar dengan berlipat-lipat. Ayah, aku telah menemukan seseorang untukmu. Keluarga yang baik, kuncinya di sini. Aku akan meminta Qi Yuyu memberikanmu salinan. Dengan posisimu, aku juga bisa mengatur untuk Xiao Qi. Sekolah terbaik, tidak perlu terisolasi dari dunia. Terlalu banyak pekerjaan tertunda sebelumnya. Hebat, Jiu Wenlong. Kamu datang untuk apa? Wanita cantik Lin. Mendengar dari sepupumu, kita harus membicarakan bisnis ini. Mari kita bicarakan. Lin Boyu, apa yang ingin dia lakukan? Tanda tangani kontraknya. Berikan proyek departemen perang kepadanya. Proyekku, aku telah mempersiapkannya selama 7 tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk berhubungan dengan departemen perang. Kesempatan tunggal untuk menjalin hubungan. Saya tidak mungkin memberikannya kepada Boyu. Apakah ini ada hubungannya dengan saya? Kelompok hitamku hanya menerima uang untuk melakukan pekerjaan. Jiu Wenlong, ini adalah keluarga Lin saya. Lin, hari ini saya tidak membawa banyak orang. Di pintu hanya ada sekitar 100 orang. Kesepakatan telah tercapai. Ini masih milik keluarga Linmu. Tidak akan terjadi. Di sini, inilah makam keluarga Lin. Apakah Black Dragon Society benar-benar serampangan seperti ini? Apakah mereka benar-benar berani bertindak semena-mena seperti ini? Lepaskan dia. Mengetahui alasan klub naga hitam. Bertahan di Beidou selama puluhan tahun tanpa jatuh, karena wilayah bawah tanah Beidou. Semuanya adalah wilayahku. Benar, Tuan Lin. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku juga bisa memberikan padamu. Tapi urusan pesanan ini tidak mungkin. Baiklah, 10 miliar. Omong kosong. Apa bedanya dengan perampokan terang-terangan? Kamu benar. Aku memang sedang merampok terang-terangan. Aku tidak punya waktu luang untukmu. Kamu terus bolak-balik seperti ini. Entah tanda tangan atau entah 10 miliar. Kalau tidak, hari ini aku akan memberikanmu sekretaris baru. Wajah mungilmu yang begitu cantik. Sayang sekali. Kalau harus menyalahkan, salahkan Tuan Linmu. Beri kamu 3 detik. Aku akan mengambil salah satu matanya terlebih dahulu. Lepaskan tangannya dalam 3 detik. Kalau tidak, jangan harap untuk mempertahankan tanganmu.